Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fadila Antika dari kelas BSIA dengan NIM 20051150010 dari Fakultas Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai psikologi sastra, psikologi pengarang, psikologi karya sastra, psikologi pembaca, kritik sastra feminis psikoanalisis, dan metode penelitian sastra dengan kajian psikologi sastra. Yang pertama, psikologi sastra. Pengertian psikologi sastra berasal dari kata Yunani, psi yang berarti jiwa dan logis yang berarti ilmu jiwa atau ilmu yang menyelidiki dan mempelajari tingkah laku manusia. Psikologi sastra juga merupakan kajian sastra yang bersifat interdisipliner yang telah mempertemukan ilmu sastra dengan berbagai ilmu lain seperti psikologi, sosiologi, antropologi, gender, dan sejarah. Pertemuan tersebut telah melahirkan berbagai macam pendekatan dalam kajian sastra, antara lain seperti psikologi sastra, sosiologi sastra, antropologi sastra, kritik sastra feminis, dan new historicis. Selain itu, psikologi sastra juga melahirkan berbagai kerangka teori yang dikembangkan dari hubungan antara sastra dengan berbagai disiplin tersebut, seperti psikoanalisis atau psikologi sastra, psikologi pengarang, psikologi pembaca, sosiologi pengarang, sosiologi pembaca, sosiologi karya sastra, strukturalisme genetik, dan sosiologi sastra Marxisme. Yang kedua, hubungan antara psikologi dan sastra. Hubungan antara psikologi dan sastra terbagi menjadi 3 macam. Yang pertama, menilai suatu karya dengan psikologi. Ilmu psikologi dapat digunakan untuk menilai suatu karya sastra karena dapat menjelaskan proses kreatif di balik pembuatannya. Contohnya, kebiasaan seseorang pengarang untuk merevisi dan menulis ulang karyanya sendiri. Yang kedua, menganalisis tokoh dalam karya sastra. Gunanya ilmu psikologi dalam karya sastra lainnya adalah untuk menganalisa tokoh-tokoh yang ada dalam suatu drama atau novel secara psikologi. Karena terkadang pengarang memasukkan teori psikologi yang diketahuinya ke dalam karya dan para tokoh ciptanya walaupun secara sadar maupun tidak. Dan yang terakhir, menganalisis jiwa pengarang. Pengarang memiliki jiwa yang berkaitan dengan karyanya sendiri. Ilmu psikologi dapat digunakan untuk menganalisa bagaimana keadaan jiwa pengarang pada saat ia membuat karyanya tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang latar belakang muncul dan berkembangnya psikologi sastra. Latar belakang munculnya pendekatan psikologi sastra disebabkan oleh meluasnya perkenalan sarjana-sarjana dengan ajaran-ajaran Freud yang mulai diterbitkan. Yang pertama, penafsiran mimpi. Dan yang kedua, 3 keterangan tentang teori seksualitas. Seniman pada mulanya adalah seorang yang berpaling dari kenyataan hidup karena dia tidak dapat berdamai dengan dirinya sendiri. Berhubungan dengan adanya tuntunan akan kepuasan nalurinya yang tidak terpenuhi dan yang kemudian membiarkan hajat erotik dan ambisinya bermain leluasa dalam hayalan. Seorang pengarang menjalin hayalan-hayalan menjadi suatu kenyataan hidup baru yang bisa dipahami sebagai salah satu bentuk dari kenyataan yang sesungguhnya. Yang keempat, wilayah psikologi sastra. Wellek dan Warren pada tahun 1990 mengemukakan bahwa psikologi sastra mempunyai 4 kemungkinan pengertian. Yang pertama, studi psikologi pengarang sebagai tipe atau sebagai pribadi. Yang kedua, studi proses kreatif. Yang ketiga, studi tipe dan hukum-hukum psikologi yang ditetapkan pada karya sastra. Dan yang keempat, mempelajari dampak sastra pada pembaca. Nah, sebelumnya
saya menjelaskan tentang psikologi sastra. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai psikologi pengarang. Yang pertama, pengertian psikologi pengarang. Psikologi pengarang merupakan salah satu wilayah psikologi kesenian yang membahas aspek kejiwaan pengarang sebagai suatu tipe maupun sebagai seorang pribadi. Dalam kajian ini, yang menjadi fokus adalah aspek kejiwaan pengarang yang memiliki hubungan dengan proses lahirnya karya sastra. Yang kedua, hubungan antara psikologi pengarang dengan pendekatan ekspresif. Karena memfokuskan kajiannya pada aspek kejiwaan pengarang selaku pencipta karya sastra, psikologi pengarang memiliki hubungan dengan pendekatan ekspresif, seperti yang dikemukakan oleh Abrams, bahwa pendekatan ekspresif memandang dan mengkaji karya sastra, memfokuskan perhatiannya pada sastrawan selaku pencipta karya sastra. Selanjutnya, saya akan membahas tentang psikologi karya sastra. Yang pertama, pengertian dan ruang lingkup psikologi karya sastra. Dengan memfokuskan pada karya sastra, terutama fakta cerita dalam sebuah fiksi atau drama, psikologi sastra mengkaji tipe dan hukum-hukum psikologi yang ditetapkan pada karya sastra. Untuk melakukan kajian ini, ada dua cara yang dapat dilakukan. Yang pertama, melalui pemahaman teori-teori psikologi. Kemudian diadakan analisis terhadap karya sastra. Yang kedua, dengan terlebih dahulu menentukan sebuah karya sastra sebagai objek penelitian. Kemudian ditentukan teori-teori psikologi yang dianggap relevan untuk melakukan analisis karya sastra. Yang kedua, kajian psikologi karya sastra. Apabila kita memilih cara yang pertama, maka sebelum membaca karya sastra, misalnya kita sudah menentukan akan menganalisis penyimpangan kejiwaan tokoh yang terdapat dalam karya sastra. Dengan bekal teori psikologi abnormal, dicarilah karya sastra yang di dalamnya menceritakan tokoh yang mengalami kasus penyimpangan kejiwaan. Setelah menemukan karya sastra tersebut, misalnya Cerpen Durian, karya Dejener Maesa Ayu, kita akan menganalisis bagaimana dan mengapa tokoh Hiza dalam cerpen tersebut mengalami gangguan kejiwaan sehingga harus menjadi pasien seorang psikiater. Selanjutnya, saya akan membahas tentang psikologi pembaca. Yang pertama, pengertian psikologi pembaca. Psikologi pembaca merupakan salah satu jenis kajian psikologi sastra yang memfokuskan pada pembaca, yang ketika membaca dan menginterpretasikan karya sastra mengalami berbagai situasi kejiwaan. Yang menjadi objek kajian dalam psikologi pembaca adalah pembaca yang secara nyata membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra. Sebagai manusia yang memiliki aspek kejiwaan, maka ketika membaca, menghayati, dan menginterpretasikan karya sastra yang dibacanya, pembaca akan mengadakan interaksi dan dialog dengan karya sastra yang dibacanya, karena memiliki jiwa dengan berbagai rupa, seperti emosi dan rasa. Maka ketika membaca sebuah novel atau menonton sebuah pementasan drama, kita sangat mungkin ikut bersedih, gembira, jengkel, bahkan juga menangis karena tersentuh oleh pengalaman tokoh-tokoh fiktif tersebut. Yang kedua, hubungan psikologi pembaca dengan resepsi sastra. Karena sama-sama memiliki fokus kajian pada pembaca yang secara nyata-nyata membaca, menikmati, menanggapi karya sastra, maka psikologi pembaca tentu saja memiliki hubungan dengan resepsi sastra. Dalam hal ini, pengertian siapa pembaca, apa yang dialami ketika dia membaca, faktor-faktor apa yang mempengaruhi bagaimana dia memiliki karya sastra yang dibaca, dan bagaimana dia menanggapi karya yang dibaca yang dibahas dalam resepsi sastra juga dipakai dalam psikologi sastra. Di mana letak perbedaan psikologi sastra dengan resepsi sastra? Theo menjelaskan bahwa resepsi sastra memiliki wilayah kajian yang luas. Yang pertama, analisis resepsi sastra secara eksperimental.
Dan yang kedua, menganalisis resepsi sastra lewat kritik sastra. Dan yang terakhir, menganalisis resepsi sastra dengan pendekatan intertekstual. Analisis resepsi eksperimental dilakukan dengan cara studi lapangan. Misalnya, belenggu karya Armigin Pane disajikan kepada pembaca tertentu, baik secara individual maupun berkelompok, agar mereka memberikan tanggapannya dengan mengisi daftar pertanyaan. Jawaban yang menunjukkan tanggapan para pembaca kemudian dianalisis secara sistematik dan kuantitatif. Dapat pula dipancing jawabannya yang tak terarah dan bebas, yang kemudian menganalisis secara kualitatif. Yang ketiga, kajian psikologi pembaca atau pengaruh novel belenggu bagi pembaca. Membaca belenggu barangkali adalah membaca kemungkinan sebuah sisi manusia. Manusia dengan belenggunya sendiri, setidaknya dalam perspektif Armigin Pane yang mendedah kebelengguan Tono, Tini, dan Yah, tokoh-tokoh utamanya adalah novel belenggu. Diterbitkan pertama kali oleh Dian Rakyat pada tahun 1940. Novel karya sastrawan kelahiran Muara Sipongi, Tapanuli Selatan pada tanggal 18 Agustus 1908 ini merupakan karya yang kontroversial pada masanya. Banyak komentar bermunculan menanggapi karya Armigin ini, baik yang mencela atau memuji. Selanjutnya saya akan membahas tentang kritik sastra feminis psikoanalisis. Yang pertama, pengertian kritik sastra feminis psikoanalisis. Kritik sastra feminis psikoanalisis adalah aliran kritik sastra feminis psikoanalisis. Kritik sastra ini merupakan salah satu cara untuk memahami dan mengkaji sebuah karya sastra dengan menggunakan perspektif feminisme psikoanalisis. Munculnya kritik sastra feminis psikoanalisis ini berawal dari penolakan para feminis terhadap teori kompleks kastaris Sigmund Freud. Kritik sastra feminis psikoanalisis pada umumnya memfokuskan kajian pada tulisan-tulisan perempuan, karena para feminis percaya bahwa pembaca perempuan biasanya mengidentifikasikan dirinya dengan atau menempatkan dirinya pada sisi tokoh perempuan. Sedangkan tokoh perempuan tersebut pada umumnya merupakan cermin penciptanya. Yang kedua, dasar teori dan wilayah kajian feminis psikoanalisis. Seiring dengan berkembangnya kajian feminisme terhadap karya sastra yang sering disebut sebagai kritik sastra feminis, juga timbul aliran kritik sastra feminisme psikoanalisis. Kritik sastra ini merupakan salah satu cara memahami dan mengkaji karya sastra dengan menggunakan perspektif feminisme psikoanalisis. Feminisme psikoanalisis adalah salah satu aliran feminisme yang mencoba memahami penyebab ketidakadilan gender, terutama ketindasan perempuan berdasarkan teori psikoanalisis. Munculnya kritik sastra feminis psikoanalisis berawal dari penolakan para feminis terhadap teori kompleks kastari Sigmund Freud. Dan yang terakhir, saya akan membahas mengenai metode penelitian sastra dengan kajian psikologi sastra. Yang pertama, penelitian sastra. Penelitian sastra merupakan serangkaian kegiatan atau proses sistematis dan menggunakan metode ilmiah untuk memecahkan masalah dengan dukungan data sebagai landasan untuk mengambil kesimpulan. Dalam kaitannya dengan penelitian sastra, maka kegiatan tersebut diarahkan untuk memecahkan masalah yang berhubungan dengan karya sastra. Masalah-masalah yang keberadaan karya sastra yang dapat menjadi fokus penelitian sastra, antara lain dapat muncul dan berkembang dari keberadaan karya sastra dalam hubungan dengan pengarang, pembaca, realitas, maupun karya sastra itu sendiri.
Dalam penelitian sastra, sejumlah masalah-masalah tersebut akan dipahami secara sistematis dan menggunakan metode ilmiah untuk menemukan sebuah kesimpulan. Landasan kerja ini bertujuan untuk mempertajam penelitian kegiatan yang selanjutnya akan meningkatkan hasil penelitian. Yang kedua, penelitian sastra dengan pendekatan psikologi sastra. Pendekatan ini memiliki beberapa cara. Yang pertama, menentukan persoalan pokok. Kita dapat melakukan penelitian terhadap karya sastra dengan menggunakan pendekatan psikologi sastra. Sesuai dengan langkah-langkah penelitian yang telah diurutkan di atas, maka pertama-tama kita harus menentukan persoalan pokok, yaitu sampai pada keputusan mengenai apa yang akan diteliti. Sebelum menentukan persoalan pokok, kita akan berhadapan dengan karya sastra, misalnya novel, cerita pendek, puisi, atau drama. Hubungan karya sastra dengan pengarang selaku pencipta dan hubungan karya sastra dengan pembacanya. Yang kedua, mengidentifikasikan dan merumuskan masalah. Setelah menentukan pokok masalah, maka langkah berikutnya adalah melakukan identifikasi masalah. Setelah mengidentifikasi masalah tersebut, maka selanjutnya dibuatlah rumusan masalah yang akan menjadi fokus yang akan dipecahkan melalui penelitian. Yang ketiga, mengadakan studi keputusan. Studi pustaka segera dilakukan setelah masalah penelitian ditentukan. Studi pustaka dikelompokkan menjadi dua macam. Yang pertama, studi pustaka yang berhubungan dengan novel yang akan dikaji. Dan yang kedua, studi pustaka yang berhubungan dengan fokus masalah dan kerangka teori yang akan digunakan untuk memahami masalah. Setelah mengadakan studi keputusan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan hipotesa. Sifatnya insidental. Karena sifatnya insidental, tahap ini boleh ada, boleh juga ditinggalkan, terutama untuk penelitian sastra yang cenderung bersifat eksploratif. Hipotesis adalah dugaan yang dibuat oleh peneliti ketika awal bersentuhan dengan calon masalah penelitian. Hipotesis bahwa problem kejiwaan tokoh dalam novel terjadi pasti karena ada penyebabnya. Misalnya, mendorong peneliti ingin melacak penyebab dan cara mengatasinya. Setelah merumuskan hipotesa, maka langkah selanjutnya adalah mengumpulkan data. Sejumlah data yang berhubungan dengan masalah yang akan diteliti, yaitu tokoh-tokoh yang mengalami problem kejiwaan, bentuk problem kejiwaan yang dialami tokoh, penyebabnya, dan cara mengatasinya. Data tersebut berupa kata, frasa, kalimat yang mengandung informasi yang berkaitan dengan masalah penelitian yang diambil dari novel yang dikaji. Kemudian data-data tersebut dicatat dalam kartu data dan diklasifikasikan sesuai dengan informasi yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Setelah mengumpulkan data, kita akan mengolah data. Data yang sudah dikumpulkan dan dicatat selanjutnya akan masuk pada tahap diolah atau dianalisis. Analisis data yang sesuai dengan fokus penelitian dapat dilakukan dengan teknik deskriptif kualitatif melalui kegiatan kategorisasi, tabulasi, dan inferensi. Selanjutnya menganalisis dan memberi interpretasi. Data yang sudah disajikan dalam tabel selanjutnya akan dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis dan diinterpretasikan dilakukan untuk memahami masalah penelitian, karena masalah yang diteliti berhubungan dengan problem-problem kejiwaan manusia atau disebut tokoh. Maka, analisis dan interpretasi berdasarkan kerangka teori psikologi yang membahas masalah problem-problem kejiwaan manusia. Disinilah akan tampak bahwa kajian psikologi sastra merupakan wilayah interdisipliner. Dan yang selanjutnya membuat generalisasi. Walaupun penelitian hanya meneliti sebuah novel, namun karena fenomena yang dikaji
Problem kejiwaan tokoh yang dipahami dengan kerangka teori psikologi merupakan fenomena universal. Maka hasil penelitian dapat digeneralisasikan untuk masalah yang sama pada novel yang berbeda. Dengan demikian, penelitian dapat membuat generalisasi. Selanjutnya, menarik kesimpulan. Kesimpulan dapat dikemukakan setelah data dianalisis dan diinterpretasikan. Kesimpulan harus mendasarkan data yang ada dan kerangka teori yang digunakan. Setelah menarik kesimpulan, maka langkah selanjutnya adalah merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Tahap berikutnya adalah merumuskan dan melaporkan hasil penelitian. Bagi sementara orang, tahap ini dapat menjadi yang paling sulit. Karena penelitian dituntut mampu menyajikan temuan penelitian dalam rangkaian kalimat yang sistematis dan mudah dipahami. Waktu, pemikiran, dan tenaga harus diluangkan secara khusus untuk dapat menyelesaikan tahap ini. Dan selanjutnya langkah terakhir yaitu mengemukakan implikasi-implikasi penelitian. Penyusunan laporan penelitian akan diakhiri dengan mengemukakan implikasi, yaitu dengan menunjukkan sumbangan dan manfaat apa yang dapat diberikan dari penelitian yang telah dilakukan bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan kehidupan praktis bagi masyarakat. Itulah sedikit penyampaian dari saya mengenai psikologi sastra. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.